Assalamualaikum minasan, jumpa kembali dengan Mimin di channel UWA Anime. Seperti biasa sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, jangan lupa like, subscribe dan aktifkan notifikasinya agar Mimin tambah semangat membuat video yang berkualitas di setiap harinya. Kalau begitu, let's go! Cahaya pun bersinar di sekitar area tersebut. Admin sedikit memberikan penjelasan bahwa genjutsu terkuat milik Sasuke yang dipelajari dari Otsutsuki Hagoromo itu adalah genjutsu Tsukuyomi Gentei, yaitu memungkinkan pengguna untuk menjebak target dalam ilusi yang dikendalikan sepenuhnya oleh pengguna, mengubah persepsi waktu dan realitas, serta teknik genjutsu yang hanya bisa diakses oleh pengguna Mangekyo Sharingan. Pengguna memiliki kendali penuh atas ruang dan waktu, memungkinkan mereka untuk menyiksa target atau menghapus ingatan dengan pengalaman yang terasa seperti berhari-hari. Bahkan, jika hanya beberapa detik yang berlalu di dunia nyata. Dengan kata lain, Tsukuyomi Gentei bukan hanya jutsu biasa, tetapi juga mencerminkan kekuatan dan kendali atas dunia spiritual dan kegelapan. Penambahan penjelasan dari Mimin yaitu, kelemahan jutsu Tsukuyomi Gentei meskipun kuat, Tsukuyomi memiliki beberapa kelemahan, seperti kompleksitas, teknik yang membutuhkan banyak cakra dan tekanan pada mata pengguna, serta rentan terhadap pengguna saringan dengan ikatan darah yang sama. Ketika Sasuke sudah melepaskan jutsu Tsukuyomi Gentei, membuat Obito pun pingsan, Sasuke berkata, "Sekarang, aku akan mengembalikanmu ke tempat markasmu berada. Karena, kalau aku membunuhmu sekarang maka akan berpengaruh terhadap masa depan," ucap Sasuke. Sasuke pun membawa Obito ke tempat markasnya berada, tanpa sepengetahuan Zetsu Hitam, karena sebelumnya, Zetsu Hitam sudah dikendalikan Sasuke, lewat kekuatan mata Rinnegan Tomu, dan genjutsu terkuat Tsukuyomi Gentei. Sesudah melaksanakan tugasnya, Sasuke pun membuka portal dimensinya ke tempat hutan, masih daerah desa Konoha. Sasuke berkata, "Sepertinya ini adalah hutan masih wilayah perbatasan desa Konoha," ucap Sasuke. Ketika Sasuke sedang memulihkan cakranya, tiba-tiba saja Otsutsuki Kinshiki muncul dari dalam tanah, tepat di depan muka Sasuke, yang membuat Sasuke sangat kaget. Kinshiki berkata, "Ternyata cakra yang aku rasakan berasal dari klan Uchiha. Ternyata dirimu Uchiha Sasuke. Oh ya, aku belum menyapamu. Lama tidak bertemu denganmu sang Uchiha," ucap Otsutsuki Kinshiki. Sasuke berkata di dalam hatinya, kenapa dia ada di sini? Bukannya dia sudah dijadikan buah cakra oleh Momoshiki? Dan bagaimana mungkin dia hidup serta bisa masuk ke dimensi paralel waktu masa lampau? Apakah ini perbuatan Otsutsuki Shiba, dewanya para Otsutsuki? Dan Sasuke berkata kembali, "Kenapa kau datang ke sini? Apa maumu Otsutsuki Kinshiki?" ucap Sasuke. Kinshiki berkata, "Apakah kau tahu tentang Momoshiki? Dan di mana dia berada? Aku ingin mengambil hak diriku, dan aku pun akan menyerap cakra milikku yang ada pada dirinya serta akan kujadikan dia sebagai makananku. Tapi, yang pertama-tama aku harus membunuhmu, karena pertarungan tempo dulu belum usai. Maka dari itu, kita tuntaskan sekarang, Uchiha Sasuke," ucap Kinshiki. Cerita kita beralih, yang dimana, di tempat Boruto, Jiraiya dan Kyuubi berada. Di sini, tiba-tiba saja, Boruto terjatuh akibat mengeluarkan cakra terlalu banyak serta sudah memasuki limiternya. Jiraiya berkata, "Hei, kau tidak apa-apa Boruto sepertinya. Kau sudah banyak mengeluarkan cakra ya," ucap Jiraiya. Boruto berkata, "Kau benar paman, sepertinya begitu. Sial, di saat-saat seperti ini malah kehabisan cakraku," ucap Boruto. Kyuubi pun tidak membiarkan mereka beristirahat. Kyuubi berkata, "Baiklah, inilah saatnya," ucap Kyuubi. Ketika akan mengeluarkan tembakan proyektil Bijudama raksasa, tiba-tiba saja, tanpa disadari Kyuubi, yang berasal dari masa depan Boruto muncul, serta menggigit ekor Kyuubi masa lampau, langsung melemparkannya dengan sangat-sangat keras. Dibarengi tembakan Bijudama membuat ledakan dahsyat pun terjadi. Boruto dan Jiraiya yang melihat itu pun sangat kaget atas apa yang mereka lihat. Admin sedikit memberikan penjelasan. Kita sebut saja Kurama masa depan dengan Kurama, dan Kurama masa lalu kita panggil saja Kyuubi.
supaya para minasan tidak bingung. Kalau begitu kita ke alur cerita kembali. Kurama berkata, apakah kau baik-baik saja Boruto? Lama tidak jumpa. Ucap Kurama seraya tersenyum. Boruto berkata, ternyata kau selamat, syukurlah Kurama. Dan lumayan, sepertinya, cakraku sudah lemah. Dan cakraku ini sudah masuk ke limiternya, tapi aku baik-baik saja. Ucap Boruto. Kurama menjawab pertanyaan Boruto. Benar, aku selamat. Kalau masalah itu sepertinya mudah bagiku. Kau istirahat dulu dan menonton saja. Aku akan memberi pelajaran dulu kepada aku yang dulu. Aku merasa bersalah atas apa yang aku lakukan kepada desa ini. Dan sudah lama sekali aku pun tidak bertarung. Ucap Kurama. Boruto berkata, kau tidak perlu merasa bersalah Kurama. Karena sebelumnya, aku tahu, kau dikendalikan dan dijadikan alat oleh manusia-manusia yang hanya ingin menguasai dunia shinobi ini. Sekarang kau fokus saja kepada dirimu yang dulu. Ucap Boruto seraya tersenyum. Kurama berkata, benar sekali ucapanmu itu Boruto. Kau sama saja seperti ayahmu. Ucap Kurama, seraya tersenyum juga. Jiraiya berkata, maksudnya apa ini Boruto? Kyuubi ada dua. Bagaimana mungkin? Ataukah ini genjutsu seseorangkah? Ucap Jiraiya. Boruto berkata, tenang Paman Jiraiya. Yang ini adalah dari masa depan. Karena Kurama adalah penjaga desa Konoha ini. Dia bukan monster tapi, dia adalah sahabat kami. Ucap Boruto. Mendengar hal itu Jiraiya semakin bingung. Di sisi lain ekor Kurama pun menempelkan ke tubuh Boruto. Dengan sekejap, cakra Boruto seperti semula bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Kurama berkata, Pak Tua, sudah jangan dipikirkan. Yang jelas, aku berterima kasih kepadamu, Boruto. Kau sudah tahu kan tugasmu? Ucap Kurama. Boruto berkata, aku mengerti Kurama. Ayo kita lakukan. Ucap Boruto. Kyuubi pun terbangun dari reruntuhan bebatuan. Kyuubi berkata, kenapa ada diriku di sana? Apakah ini genjutsu milik Uchiha Madara? Ataukah jutsu bayangan? Tapi sepertinya ini asli. Ucap Kyuubi. Kyuubi pun berlari dengan sangat cepat ke arah Kurama. Kurama berkata, kesinilah diriku yang dulu. Akan kuajarkan arti kehangatan persahabatan dan melindungi, bukan kebencian. Boruto bersiaplah. Ucap Kurama. Boruto berkata, baiklah aku siap Kurama. Ayo. Ucap Boruto yang menyiapkan segel untuk Kyuubi. Kurama pun menembakkan bertubi-tubi proyektil Bijudama ke arah Kyuubi, yang berlari sangat-sangat cepat ke arah Kurama. Alhasil, ledakan demi ledakan dahsyat pun terjadi. Boruto berkata, Paman Jiraiya, aku akan membuat segel pelindung dari cakraku. Karena ledakan Kyuubi ini amat sangat dahsyat. Berikut, aku juga akan membuat segel cakra pelindung tak terlihat. Jikalau tembakan proyektil Bijudama itu mengarah ke desa Konoha, agar para shinobi tidak menaruh curiga kepada kita. Ucap Boruto. Jiraiya berkata, baiklah kalau begitu. Idemu bagus juga Boruto. Ucap Jiraiya. Ketika Boruto sudah melakukan segel cakra jogan miliknya, tiba-tiba saja, Otsutsuki Momoshiki muncul di luar kesadaran Boruto. Otsutsuki Momoshiki berkata, Boruto, aku merasakan hawa cakra Otsutsuki Kinshiki datang. Pasti dia dibangkitkan lagi oleh Otsutsuki Shiba, melalui buah cakra Togedama, yang berasal dari cakra milik Shiba tersebut. Tapi, aku belum tahu di mana dia sekarang. Yang jelas, hawa cakra keberadaannya aku merasakan dia dekat. Ucap Momoshiki. Boruto berkata, Momoshiki, bukankah kau jadikan dia buah cakra? Dan kau memakannya, tapi kenapa dia bisa dibangkitkan lagi? Brengsek kau Shiba, pasti dia mengambil dengannya dia melalui cakra ekor 10. Ucap Boruto. Momoshiki berkata, sepertinya begitu tapi tujuannya, aku juga belum tahu atau jangan-jangan dia berniat untuk menjadikanmu Boruto buah cakra. Tapi sekarang, kau harus membereskan rubah sialan itu cepat-cepat. Kalau tidak, aku tidak bisa membayangkan bahayanya ke masa lalu ini. Ucap Otsutsuki Momoshiki. Boruto berkata, betul sekali. Apa yang kau bicarakan Momoshiki? Ucap Boruto, yang berbicara kepada Momoshiki. Di luar kesadarannya, di sisi lain, Kyuubi pun menghindari tembakan proyektil yang bertubi-tubi dari Kurama.
Kyuubi dengan sangat keras menghantam Kurama. Kurama berkata, "Bagus, kau masuk perangkap diriku yang dulu," ucap Kurama. Kyuubi berkata, "Apa maksudmu?" ucap Kyuubi. Tiba-tiba saja, segel besar berbentuk lingkaran, berwarna hijau terang pun, langsung melilit ekor-ekor dan tubuh Kyuubi, membuat Kyuubi tidak berkutik. Boruto berkata, "Inilah hasil latihanku, Shiki Fujin Utsuwa," ucap Boruto. Alhasil, Dewa Kematian pun muncul tepat di depan Kurama dan Kyuubi.